Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelas IF2C pagi, dari judul mini PBL yaitu Dompet Amal Poi Batam, ingin melakukan presentasi mengenai evaluasi mid semester eh, Dompet Amal Poi Batam itu sendiri. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sudara Irawan, yaitu selaku Manpro dari judul PBL Dompet Amal Poi Batam. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen pengampu dari mata kuliah kami yang juga telah turut membantu kami dalam menyelesaikan evaluasi semester proyek PBL kami. Dengan saya sendiri yaitu Muhammad Ihsan Nabawi dengan NIM 068, yaitu selaku ketua kelompok 6 dari judul PBL Dompet Amal Poli Batam. Selanjutnya, saya bersama dengan 4 orang anggota teman saya, yaitu yang pertama ada Zulkifli dengan NIM 069, yang kedua ada Fatimah Zahra dengan NIM 071, yang ketiga ada Aulia Nadia Usnah dengan NIM 088. Dan yang terakhir ada Nabi Arca Balkis dengan NIM 090. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai deskripsi umum sistem. Terus yang kedua kami akan menjelaskan user stories. Dan yang ketiga kami akan menjelaskan identifikasi pengguna aplikasi. Dan yang keempat yaitu ada kuesioner dan hasil analisa penyebaran kuesioner. Dan yang kelima ada pemodelan sistem. Dan selanjutnya yang keenam ada desain basis data. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu ada desain antarmuka atau wireframe dari tampilan dapat amal pada Batam yang telah kami buat. Hasil logbook progres kami, yaitu yang pertama deskripsi umum, itu progresnya masih 5%. Terus yang kedua identifikasi pengguna, itu progresnya masih 7%. Terus yang ketiga melakukan analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional, itu progresnya 10%. Terus yang keempat membuat diagram use case dan skenario-nya, itu progresnya 15%. Terus yang kelima membuat Google Form questionnaire atau berupa daftar pertanyaan terkait requirement analis pada aplikasi DAP, itu progresnya 18%. Dan yang terakhir itu kami melakukan perbaikan pada diagram IR dan model relasional. Dan kami juga membuat wireframe aplikasi, yaitu tampilan umum, tampilan login, tampilan karyawan, admin, dan pengurus. Itu jadi hasil akhirnya progres kami yaitu 33%. Yang pertama yaitu deskripsi umum sistem, itu akan dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Kepada Fatimah Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih Ihsan. Jadi yang saya akan menjelaskan yang pertama itu ada deskripsi umum sistem. Nah, jadi apa itu dompet amal Polibatam? Nah, jadi di sini dompet amal Polibatam biasa disingkat jadi DAP, merupakan sebuah aplikasi dana sosial yang dirancang oleh manajemen Polibatam dengan tujuan untuk mengumpulkan dana setiap bulan dari karyawan dan digunakan untuk membantu kepentingan sosial seperti santunan, bantuan pengobatan, pernikahan, kelahiran, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya DAP, diharapkan setiap karyawan dapat saling membantu dalam keadaan yang membutuhkan dan mendorong budaya kepedulian sosial. Lalu selanjutnya, penjelasan kedua saya yaitu ada user stories. Jadi yang pertama itu ada functional requirement. Nah, yang pertama pengguna dapat melakukan sign up atau login pada aplikasi DAP. Lalu yang kedua, aplikasi dapat memungkinkan admin untuk mengelola data pengguna. Lalu yang ketiga, aplikasi dapat menampilkan kriteria penerima dana. Yang keempat, admin dapat mengelola kriteria penerima dana. Lalu aplikasi dapat menampilkan informasi panduan pengajuan. Nah, untuk sisanya mungkin bisa bisa dibaca lebih lanjut pada PPT yang telah kami tampilkan. Lalu selanjutnya itu ada non-functional requirement. Nah, itu ada aplikasi harus memiliki tampilan yang mudah dimengerti oleh pengguna. Lalu aplikasi harus beroperasi dengan baik dan cepat serta responsif. Lalu aplikasi harus tersedia secara konsisten dan dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Lalu aplikasi harus terjamin keamanannya dan melindungi data pribadi pengguna seperti informasi login, riwayat transaksi, dan informasi finansial lainnya. Lalu laporan keuangan dan histori pengguna dana harus dijaga kerahasiaannya. Aplikasi juga harus mendukung berbagai perangkat dan platform. Aplikasi juga harus memiliki fitur backup dan pemulihan data sehingga data pengguna dapat dikembalikan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Oke, di sini saya akan menjelaskan identifikasi pengguna aplikasi. Di sini ada identifikasi pengguna. Di sini ada
N kecil itu sama dengan sampel. Di sini ada juga N besar itu sama juga dengan populasi. P itu sama juga dengan presisi. Jadi rumus-rumus di sini itu jumlahnya semuanya 200 karyawan. Di sini ada jumlah sampel tiap jabatan. Jumlah populasi karyawan jabatan dibagi jumlah populasi dikali jumlah sampel. Dosen. Sampel per jabatan sama dengan 231 dibagi 400 dikali 200. Di sini ada sampel per jabatan sama dengan 115,5 dibulatkan ke atas. Sampel per jabatan sama dengan 116. Di sini ada tenaga kependidikan sama dengan 84. Total 116 ditambah 84 sama dengan 200. Jadi, sampel yang harus diambil adalah sebanyak 116 dosen dan 84 tenaga kependidikan Poli Batam. Next. Oke, di sini ada teknik sampling, probability. Berikut adalah teknis pengambilan sampel dalam sampel random sampling. Satu, menentukan ukuran sampel, menyiapkan daftar populasi, menentukan metode pengambilan sampel, mengambil sampel, mengulangi pengambilan sampel. Di sini instrumen pengumpulan data. Instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner. Kuesioner dan hasil analisa penyebaran kuesioner. Di sini ada soal pertama, apakah pengguna perlu melakukan aktivasi login atau logout? Soal kedua, apakah sistem perlu menampilkan data histori dana masuk dan dana keluar? Soal ketiga, apakah pengguna memerlukan pilihan bahasa selain bahasa Indonesia? Terus, apakah anggota DAP memerlukan laman kontak as sebagai wadah untuk berinteraksi dengan pengurus atau admin? Apakah setiap anggota DAP memerlukan verifikasi klaim dana terlebih dahulu sesudah admin melakukan transfer dana bantuan? Selanjutnya, apakah sistem perlu menjaga keamanan terkait data pribadi karyawan? Selanjutnya, apakah perlu setiap pengguna untuk melihat data dari pengguna lain? Selanjutnya ada, apakah sistem perlu menampilkan opsi pilihan program bantuan yang tersedia dalam DAP? Selanjutnya apakah sistem perlu membuat tampilan kriteria penerimaan bantuan DAP tahun 2023? Apakah anggota DAP memerlukan informasi tambahan seperti panduan cara menyetorkan dana dan pengajuan bantuan? Jadi sebagian besar pertanyaannya itu seperti ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Ada beberapa use case yang dapat diakses oleh admin, seperti aktivasi login dan logout, mengelola data pengguna, melihat kriteria penerima dana DAP, mengelola kriteria penerima dana DAP, mengelola informasi panduan, melihat informasi panduan pengajuan dan penyetoran dana DAP, kemudian melihat status pengajuan pencairan dan pemberian dana DAP, melakukan pengelolaan jumlah dana DAP setiap bulannya, melihat laporan keuangan dan riwayat penggunaan dana DAP, terakhir melakukan upload bukti berupa riwayat transferan dan mengubah status penerimaan atau pemberian menjadi selesai. Kemudian yang bisa diakses oleh pengurus DAP berupa aktivasi login atau logout, melihat kriteria penerima dana DAP, melihat status pengajuan pencairan dan pemberian dana DAP, yang terakhir melihat laporan keuangan dan riwayat penggunaan dana DAP. Kemudian yang bisa diakses oleh karyawan Poli Batam, aktivasi login logout, melihat dari kriteria penerima dana DAP, melihat informasi panduan, melakukan pengajuan, melakukan penyetoran dana setiap bulan, melihat status pengajuan pencairan dan pemberian, melihat laporan keuangan, dan melakukan verifikasi penerimaan penerima dana DAP. Yang keenam yaitu desain basis data akan dijelaskan oleh Balkis. Silakan. Oke, terima kasih Ihsan. Yang pertama, yang pertama itu ada IR diagram.
itu ada entitas karyawan, itu dengan atribut nama password ID karyawan mengajukan program bantuan. Program bantuan membutuhkan validasi berkas. Yang ketiga, dana dikelola oleh pengelola. Itu validasi berkas dilakukan oleh pengelola dan pengelola juga mengelola laporan. Untuk atributnya ada di sini. Untuk dana itu primary key-nya ID dana, pengelola ID pengelola, laporan ID laporan, validasi berkas itu ID validasi, program bantuan ID program. Selanjutnya itu ada model relasional. Next. Ya, untuk skema relasionalnya di sini hampir sama dengan yang IR diagram, cuma dibuat dengan bentuk tabel dan ada beberapa tipe data dari masing-masing atribut dan beberapa foreign key dari beberapa atribut seperti dikelola itu ada foreign key, ID dana, ID pengelola, ID program, ID pengelola itu foreign key validasi berkas, program bantuan ID karyawan ke foreign key-nya, lalu untuk karyawan tidak ada foreign key, laporan foreign key-nya ID pengelola. Untuk alurnya hampir sama dengan IR diagram tadi. Selanjutnya masuk ke poin terakhir yaitu desain antarmuka atau wireframe tampilan dompet amal by Batam dan berupa tampilan umum yaitu ada tampilan login, tampilan beranda, about us dan kriteria DAP. Dan selanjutnya yang kedua ada tampilan karyawan itu juga meliputi tampilan beranda, tampilan pengajuan data, tampilan form pengajuan bantuan, tampilan laporan, tampilan store dana, tampilan kriteria DAP dan tampilan pilih informasi panduan. Dan yang ketiga ada tampilan admin itu ada tampilan beranda juga, ada tampilan data pengajuan juga. Dan selanjutnya ada tampilan data pengguna itu bisa mengubah atau menambah data pengguna. Selanjutnya ada tampilan informasi panduan itu nantinya dari admin bisa mengubah dari informasi panduan. Selanjutnya ada kriteria DAP itu dari admin juga bakal bisa mengubah kriteria DAP yang nantinya. Selanjutnya ada laporan. Dan yang terakhir ada ubah status pengajuan. Terus yang ketiga ada tampilan pengurus. Di tampilan pengurus ini tidak banyak. Eh, di tampilan pengurus ini ada data pengajuan bantuan, ada kriteria DAP, ada tampilan laporan DAP. Selanjutnya tahap selanjutnya yang akan kami lakukan pada kelompok kami itu melakukan implementasi atau pengkodingan yang nanti itu akan dilakukan setelah mid semester ini mungkin. Oke, mungkin itu aja presentasi dari kelompok mini PBL kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.